Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Pusdai untuk bersama-sama tadi kita melaksanakan sholat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya, segenap tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang kepada seluruh umatnya, termasuk kita sebagai umatnya di akhir zaman. Hamba Allah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan materi kultum yang disampaikan kepada saya, yaitu mengenai amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mencoba untuk mencari beberapa amalan yang termasuk ke dalam kriteria amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang sangat banyak sekali. Intinya adalah amalan kebaikan untuk tujuan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu adalah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebuah hadis yang luar biasa menurut hemat saya, ada raja amalan ya, yang menjadi motivasi tentunya bagi yang menyampaikan dan mudah-mudahan juga bagi jemaah sekalian. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali afdal?" Demikian pertanyaannya. Amal apa ya Rasul yang paling utama? Nah, utama di sini artinya yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu fi waqtiha." Ini sangat populer ya, sholat pada waktunya. Summa qultu, Ibnu Mas'ud kemudian bertanya lagi, summa ayyun ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Kemudian baginda menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Summa ayyun ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Dan beliau bersabda, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketiga amalan ini mari kita renungi kembali. Kemudian kita coba untuk mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Kenapa? Karena tiga amalan dari Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Imam Mas'ud ini adalah merupakan tiga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah as-sholatu fi waqtiha. Ini yang pertama, yaitu sholat pada waktunya. Nah, para ulama mendefinisikan orang yang sholat kemudian dikerjakan, dijaga tepat pada waktunya adalah mereka yang ketika mendengar azan ataupun azan berkumandang bersegera mengambil air wudu, menstop dulu pekerjaan yang bersifat pekerjaan duniawinya, kemudian bergegas untuk bersama-sama berjamaah menunaikan salat fardu yang dimaksud. Jadi misalnya di siang hari sibuk bekerja, ketika dan berkumandang zuhur, maka dilepas dulu pekerjaan dunianya, kemudian bersegera mengambil air wudhu dan pergi ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Itu yang dimaknai dengan as-sholatu fi waqtiha. Bagaimana kalau dengan ibu-ibu? Bisa saja dikerjakannya di rumah berjamaah dengan anak-anaknya.
Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan bagi mereka yang selalu menjaga sholat tepat pada waktu. Yang pertama, bila dilihat di Al-Quran surat An-Nisa ayat 142, kemudian bersambung dengan Al-Ma'un ayat 5, bahwa orang yang menjaga sholat tepat pada waktunya, ya, menjaga sholat di sini termasuk di dalamnya adalah memelihara ketepatan waktunya, maka orang tersebut akan terhindar dari sifat munafik, juga terhindar dari sifat lalai, kusala. Allah berfirman dalam An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, ciri orang munafik itu diantaranya adalah apabila ia melaksanakan sholat, mengerjakan sholat, maka ia melaksanakannya secara kusala, lalai, gitu. Kemudian selanjutnya itu menyebut Allah hanya sedikit saja, gitu. Nah, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, keutamaan orang yang menjaga sholat itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika mengutarakan tentang sholat, kemudian beliau bersabda, man hafadhu 'alaiha, kata Nabi, barang siapa orang yang memelihara sholat dengan sebaik mungkin, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Orang yang memelihara menjaga sholat, maka kelak pada hari kiamat orang tersebut akan memiliki cahaya, kemudian akan ada bukti keselamatan, kemudian wa najatan yaumil qiyamah, burhanan, ada bukti keselamatan, kemudian yang ketiga akan selamat pada hari kiamat. Kemudian waman kanat waman lam yuhafid, tetapi orang yang tidak memelihara menjaga sholat, lam yakun nuron, ia tidak akan memperoleh cahaya pada hari kiamat, wala burhanan, tidak akan memiliki bukti kebenaran, wala najatan, juga tidak akan selamat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa qarun wa ubay bin khalaf. Kelak pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya, orang yang lalai kepada sholatnya, orang yang meninggalkan sholatnya, maka pada hari kiamat dia akan bersama-sama dengan tiga orang yang disebutkan kata Nabi. Pertama adalah Fir'aun, kedua Haman, ketiga Ubay bin Khalaf. Nah, naudzubillah min dzalik, ya. Tentu kita tidak mau bersama mereka. Jadi Fir'aun ini adalah disimbolkan, ya, penguasa zalim, ya, kira-kira begitu, penguasa zalim, bahkan dengan kesombongannya dia mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Haman ini adalah arsitek yang memiliki ilmu keduniawian yang sangat luar biasa. Kalau mungkin sekarang seorang insinyur, seorang ahli, ya, membangun bangunan yang sangat istimewa, tetapi kepintarannya dia ini mendukung penguasa yang zalim, Fir'aun. Kemudian yang terakhir, Ubay bin Khalaf ini adalah salah satu tokoh kafir Quraisy, yang dimana Ubay bin Khalaf ini termasuk kelompok Shu'aib al-Qais, yaitu kelompok elit di kafir Quraisy yang gigih menghina baginda Rasulullah SAW. Jadi pekerjaannya itu, ya, dengan bersama kelompok elitnya itu di komunitas orang-orang Quraisy, bagaimana ini cara mencelakai Rasulullah SAW. Itu adalah tugasnya, menghina. Wah, luar biasa. Nah, naudzubillah, orang yang tidak menjaga sholatnya tinggal memilih di antara tiga orang ini, mau ikut Fir'aun, Haman, atau Ubay bin Khalaf. Nah, sekali lagi, bahwa amal yang paling utama adalah sholat di awal waktu, ya. Jadi mari kita renungi kembali. Nah, kemudian yang kedua adalah al-jihadu fi sabilillah, kata Rasulullah, yaitu jihad di jalan Allah. Apa yang maksud dengan jihad? Tentu jihad yang dimaksud di sini adalah berperang melawan musuh Allah, berperang melawan orang-orang yang tidak beriman. Tentu dulu di zaman para sahabat bersama baginda Rasulullah SAW, ketika ekspansi untuk menjaga kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka sampai berdarah-darah.
Mereka dimusuhi, diperangi, dihina, kemudian mereka membela diri berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak sedikit yang syahid pada saat itu ya. Nah, kemudian makna al-jihad fi sabilillah kemudian berkembang hasil kajian para ulama. Di antaranya juga makna jihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah itu adalah melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan keterbelakangan. Bersungguh-sungguh orang muslim untuk melawan kebodohan, melawan ketertinggalan, melawan kemiskinan. Ini juga termasuk jihad fi sabilillah, termasuk amal yang paling utama. Kemudian masuk kategori jihad fi sabilillah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus haji mabrur, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena pernah suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ala naghzu wa nujahid fi sabilillah, apakah kami ini bisa ikut berperang, bertempur dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ahsanul jihad, kata Nabi, sebaik-baik jihad bagi kamu ini wahai Siti Aisyah adalah hajjun wa hajjul mabrur, berhaji dan hajinya haji mabrur. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah melaksanakan haji kan hanya sekali ya semasa hidupnya. Kemudian 4 kali umroh. Tetapi Siti Aisyah ini hampir setiap tahun melaksanakan haji ke Baitullah. Nah, makanya bagi yang sudah berhaji, alhamdulillah sudah masuk kelompok orang yang berjihad di jalan Allah. Bagi yang belum, maka kita niatkan untuk melaksanakan haji ke Baitullah, karena ini adalah merupakan jihad fi sabilillah, insyaallah ya. Nah, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kemudian menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah termasuk jihad fi sabilillah. Man kharaja fi baitihi li talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk talabul ilmi, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ilmu di sini apa ya, ilmu yang dituntut ya macam-macam ya, karena ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ilmu yang paling utama adalah ilmu fardu ain, ilmu tauhid, fikih dan tasawuf atau ilmu ihsan. Tauhid untuk mengenal Allah, fikih untuk bagaimana cara kita beribadah sebaik-baiknya kepada Allah, kemudian ihsan bagaimana cara kita berhubungan dengan sesama manusia, memperbaiki hati, cara membersihkan hati, cara berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 ilmu ini yang wajib dipelajari. Sampai-sampai Nabi bersabda itu, kalau ada ilmu itu di negeri Cina, kejar ilmu itu. Jadi misalnya ilmu tauhid ini adanya di negeri Jepang, dicari, kita harus mengejar. Ilmu fikih ini adanya di negeri Malaysia, harus kita kejar. Dan mengejar ilmu itu ya adalah merupakan jihad fi sabilillah. Dan masih banyak lagi yang termasuk ke dalam kelompok jihad fi sabilillah, termasuk melawan hawa nafsu. Kita ada kebiasaan buruk misalnya, ada kebiasaan yang sulit ditinggalkan oleh kita, yang menimbulkan kelalaian pada diri ini, maka itu harus bersungguh-sungguh kita berjuang melawan hawa nafsu. Ini pun bagian daripada jihad. Hamba Allah kemudian kembali lagi kepada amal terbaik yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qultu, tsumma ayyun ya Rasulullah? Apalagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, birrul walidaini, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, bagi orang tua yang masih hidup, maka caranya adalah bergemar bersilaturahim kepada mereka, menjalin hubungan kasih sayang dengan kedua orang tua. Jadi menjalin kasih sayang dengan orang tua, tentu yang pertama kita datangi kedua orang tua kita. Kemudian idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia kepada kedua orang tua kita. Jangan mengeluarkan kata-kata atau perbuatan yang sekira-kira dapat menyakiti hati mereka. Muliakan mereka. Ibu bapak dimuliakan oleh kita. Kemudian bisa menjalin hubungan silaturahim dengan kedua orang tua, mengunjungi, memberikan sesuatu yang berharga bagi kedua orang tua. Artinya memberikan sesuatu apa saja ya, walaupun nilainya tidak mahal. Kemudian mendoakan itu. Kalaupun tidak bisa dua perkara ya, mengunjungi, memberi sesuatu yang berharga, maka dari kejauhan kita doakan kedua orang tua.
Tapi yang sebaik-baiknya bagi orang tua yang masih hidup, maka datangilah mereka, kemudian buat mereka bahagia. Itu adalah cara berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun tentunya apa yang kita lakukan tidak sebanding dengan perjuangan kedua orang tua kita. Apa yang kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua tidak akan sebanding dengan perjuangan orang tua yang telah mendidik, membesarkan kita. Kemudian bagi orang tuanya yang sudah meninggal, maka rutin kita mendoakan untuk keselamatan, kebahagiaan, dan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud tidak melanjutkan pertanyaannya dalam hadis itu diriwayatkannya. Karena kata Ibnu Mas'ud, kalau saya bertanya kepada baginda amal apa lagi yang paling utama, tentu Rasulullah akan menjawab selanjutnya dan selanjutnya. Ibnu Mas'ud cukup dengan 3 perkara itu saja dulu. Dia merenungi karena Ibnu Mas'ud merasa sadar boleh jadi 3 perkara itu pun belum mampu diamalkan. Sekali lagi, amal yang paling utama sesuai dengan sabda Nabi tadi, yang pertama apa tadi adalah as-sholatu fi waktiha, sholat tepat pada waktunya. Sholat dimaksud adalah sholat fardu ya, yang paling utama. Yang kedua, jihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Demikian kultum yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.